Perundungan adalah perbuatan baik secara verbal, fisik, maupun di sosial media yang mengakibatkan seseorang merasa tidak nyaman atau sakit hati atas tindakannya. Perundungan sering terjadi di lingkungan sekitar, bahkan dianggap sebagai candaan atau hanya meningkatkan eksistensi di antara pergaulan sesama teman. Kasus perundungan di Indonesia sangatlah marak, terutama pada lingkungan anak-anak dan remaja, yang mengakibatkan ada keterbelakangan mental atau trauma bagi korban perundungan. Terkadang, pelaku perundungan adalah seseorang yang menganggap dirinya lebih berkuasa daripada diri orang lain, sehingga dia mampu melakukan dan melemahkan seseorang baik secara verbal maupun fisik. Dan yang lebih parah lagi, perundungan di media sosial, yakni cyberbullying. Komen kasar, saling hujat, dan banyak hal lain yang bisa terjadi di media sosial, dan ini adalah termasuk dalam bagian perundungan. Kenapa perundungan sering terjadi di media sosial? Pertama, karena seseorang merasa jaraknya antara pelaku dan korban perundungan sangatlah jauh dan tidak akan bertemu. Yang kedua, minimnya literasi dan penguatan beretika yang baik dalam penggunaan media sosial, sehingga seseorang bisa menghujat dengan leluasa dan memberikan kata-kata kasar tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada diri korban. Dari semua itu, menurut saya, perundungan adalah sebuah perbuatan yang minim akan moral dan adab. Kenapa? Karena kita telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila, yakninya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak lagi mengangkat hak asasi sebagai manusia, kita telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Pantaskah diri kita menganggap sebagai warga negara Indonesia? Dan perundungan bisa menyebabkan berbagai hal kepada diri korban, seperti depresi, menjauh dari lingkungan, terpuruk, dan bahkan yang lebih parah, bunuh diri. Banyak kasus yang kita lihat orang-orang bunuh diri karena dibully, dihujat, baik secara langsung ataupun media sosial. Lantas, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir perundungan? Pertama, perkuat literasi dalam diri kita sendiri untuk mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam perundungan baik secara verbal maupun fisik. Yang kedua, jika terjadi perundungan di lingkungan sekitar, alangkah baiknya kita menegurnya dan memberikan edukasi terhadap perundungan, sehingga kita saling mengingatkan agar tidak terjadi perundungan ke depannya. Yang ketiga, jika perundungannya sudah terlalu parah, baik secara verbal maupun fisik, mari kita lakukan secara berdamai ataupun kita bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib. Mari kita mengedukasi diri sendiri dan lingkungan sekitar untuk tidak melakukan tindakan perundungan. Mari kita secara bersama-sama menjadikan Indonesia negara yang bebas dari perundungan.